pada video kali ini saya akan membahas tentang cara subnetting khususnya untuk penggunaan IP kelas B dan beserta juga implementasinya menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, pada IP 172.16.24.0/20 ini yaitu dapat digunakan 4 buah subnet max. Ini maksudnya ini bisa dibagi dengan menggunakan 4 buah subnet max ini dengan 126 ini yaitu digunakan untuk kebutuhan divisi, yaitu divisi pemasaran dan divisi produksi, karena dua divisi ini yang memiliki kebutuhan jumlah host paling besar. Nah, untuk pemasaran ini dia menggunakan net ID yaitu 172.16.24.0 dengan /26. Lalu di sini dia menggunakan rank IP 24.1 sampai 24.62 dengan broadcast 24.63. Nah, karena dibutuhkan cuma 40 host, maka dia memiliki sisa IP yaitu sebesar 22 host. Untuk produksi yang dibutuhkan yaitu 30 host. Nah, dengan net ID 24.64/26 dengan range IP 24.65 sampai 24.126, kemudian broadcastnya yaitu 24.127. Nah, dengan sisa IP yaitu sebesar 32 host dari jumlah keseluruhan host yaitu 62. /27 dengan jumlah IP 32 dengan jumlah host 30 ini digunakan untuk divisi keuangan dan IT. Divisi keuangan ini dia cuma membutuhkan 20 host dengan net ID 24.128/27 dengan kan IP 24.129 sampai 24.158. Nah, dengan broadcastnya ini 24.159. Nah, sisa IP yang dapat yaitu sebesar 10 host dari jumlah keseluruhan host yaitu 30 yang hanya digunakan cuma 20 host saja. Nah, untuk IT yang cuma membutuhkan 10 host ini dengan net ID 24.160/27 dengan net IP 24.161 sampai 24.190 dengan broadcastnya 24.191 dengan sisa IP-nya cuma sebesar 20 host. Untuk /29 ini itu digunakan untuk kebutuhan divisi SDM dan gudang, karena dia cuma membutuhkan jumlah IP yang sedikit, yaitu dengan jumlah IP-nya sebesar 8. Nah, pada SDM ini itu dengan net ID 24.192/29, lalu range IP-nya yang menggunakan 24.193 sampai 24.198 dengan broadcastnya 24.199. Nah, sisa IP-nya itu cuma sebesar 1 host saja. Habis itu ada gudang yang cuma membutuhkan 4 host itu dengan net ID 24.200/29 dengan range IP 24.201 sampai 24.206 dengan broadcastnya itu 24.207. Maka sisa IP-nya itu yang digunakan itu cuma 2 host. Nah, yang terakhir ini /30. /30 ini dengan memiliki jumlah IP keseluruhan sebesar 4 ini digunakan untuk kebutuhan router, yaitu kita untuk menghubungkan nantinya pada implementasi Cisco Packet Tracer itu untuk menggunakan 3 router, maksudnya itu dengan menghubungkan router 1, router 2 dengan router 3. Nah, untuk router 1 ke router 2 ini menggunakan net ID 24.208/30 dengan range IP-nya 24.209 sampai 24.210 dengan broadcastnya itu 24.211. Nah, untuk menghubungkan router 2 dengan router 3 ini dia menggunakan net ID 24.212/30 dengan range IP-nya 24.1
24.213 sampai 24.214 dengan forecastnya itu 24.215. Dari jumlah keseluruhan IP 172.16.24.0 SES20 dengan subnet max 255.255.240.0 yaitu total keseluruhan IP-nya itu sebesar 4096 IP, tapi yang hanya digunakan untuk kebutuhan tersebut hanya sekitar 216 IP saja, yang kemudian dipecah menjadi 6 subnet yang berbeda. Pada topologi yang kita implementasikan pada Cisco Packet Tracer ini, yaitu saya menggunakan masing-masing 4 buah PC untuk mewakili keseluruhan host yang ada. Habis itu ada penggunaan switch pada masing-masing jaringan. Habis itu ada 3 buah router yang menghubungkan masing-masing dari jaringan tersebut. Nah, pertama kita akan melakukan setting pada PC 0, yaitu pada divisi pemasaran dengan net ID-nya itu 24.0. Kita dari desktop aja, IP configuration, lalu kita masukin IP address-nya. Nah, untuk setting pada PC 1 sampai PC 3 ini kita akan memasukkan IP 24.3 sampai 24.5. Itu prosesnya sama pada saat kita masukkan IP pada PC 0 ini. Selanjutnya kita akan menambahkan IP pada host pada bagian divisi produksi, yaitu dari PC 4 sampai PC 7. Nah, pada PC 4 ini kita menggunakan IP 24.66 ya, karena 65 itu nanti akan sebagai gateway maupun IP pada router 0. Nah, selanjutnya untuk PC 5 sampai PC 7 yaitu kita akan menambahkan IP 24.66 sampai 24.69. Setelah kita menambahkan IP pada host di bagian divisi produksi, selanjutnya kita akan lanjut pada bagian keuangan, yaitu dengan jaringannya, yaitu dengan networknya 172.16.24.128 dengan /27, yaitu kita akan menambahkan IP pada PC 8 sampai PC 11. Nah, di sini pada PC 9 sampai selanjutnya PC 11 itu dia akan menggunakan IP 131 sampai 133. Selanjutnya kita akan menambahkan IP host pada jaringan IT, itu dengan networknya itu jaringannya 172.16.24.160 dengan akses yang sama, yaitu akses 27. Selanjutnya kita akan menambahkan IP pada jaringan SDM, yaitu dengan networknya atau jaringannya 192.16.24.192 maksud saya, dengan /29.
Di sini subnet masknya menggunakan 255.248 di belakangnya. Untuk dapat gateway-nya kita akan menggunakan 19. Untuk PC17 sama juga caranya dengan PC16. Cuma bedanya di sini kita akan menggunakan IP 195. Yang terakhir kita akan menambahkan IP host pada jaringan divisi gudang, yaitu dengan networknya 172.16.24.200 dengan /29. Itu sama juga seperti untuk subnet maksnya itu dengan jaringan SDN. Nah, setelah kita menambahkan IP host tersebut, selanjutnya kita akan melakukan setting pada router 0, 1, dan 2. Lalu pada router 1 juga sama melakukan konfigurasi tersebut, cuma bedanya di sini IP address yang digunakan yaitu pada Fast Ethernet Access Node ini yang menghubungkan dengan jaringan keuangan. Selanjutnya kita akan melakukan setting pada router 2. Setelah kita melakukan menambahkan IP pada masing-masing router, selanjutnya kita akan melakukan yang namanya routing. Masuk ke setting router 0 ini, kita klik routing, lalu kita pilih static. Nah, di static ini pada router 0 ini kita akan routing menuju ke router 1 dan router 2. Selanjutnya kita akan melakukan routing pada router 1 untuk menghubungkan router 0 dengan router 2. Itu kita routing static, kemudian kita tambahkan network. Nah, setelah kita melakukan routing pada router 1, selanjutnya pada router 2. Nah, pada router 2 ini, yang routing yang terakhir ini, kita akan menghubungkan router 0 dengan router 1. Nah, setelah kita selesai melakukan routing, selanjutnya kita akan melakukan proses testing. Ya, kita coba dengan klik
yang add simple PDU ini yang tanda pesan. Kemudian kita coba pada PC 0 apakah bisa terhubung dengan PC 8. Misalkan kita coba pada PC 4 pasti dia bisa terhubung karena dia menggunakan satu router yang sama. Sekian dulu video tutorial ini dari saya, dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam proses pembuatan video maupun cara penyampaiannya. Sekian dulu dari saya, terima kasih.